Tinjauan singkat tentang agama Syiah. Keberadaan Syiah acap kali mengusik tatanan dalam peradaban Islam. Beragam sisi pandang turut dikemukakan dalam menyikapinya di berbagai belahan dunia. Hingga kini, Syiah masih dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah madhab dalam Islam. Masih dianggap sekedar beda fikih dengan keumuman kaum muslimin. Padahal, agama bentukan orang Yahudi ini demikian syarat dengan ajaran menyimpang. Tulisan berikut ini mengetengahkan sejumlah penyimpangan mereka yang termuat dalam kitab-kitab ulama Syiah itu sendiri. Sebuah tinjauan singkat yang bersentuhan langsung dengan akidah umat Islam. Al-Quran menurut agama Syiah. Ulama Syiah bernama Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi. Kitab tersebut bagi kaum Syiah seperti kedudukan Sahih Al-Bukhari bagi kaum muslimin. Meriwayatkan secara dusta atas Ja'far bin Muhammad As-Sadiq bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya Al-Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad SAW berjumlah 17.000 ayat. Usul Al-Kafi, jilid 2, halaman 134. Artinya, hampir 2/3 bagian telah hilang dari Al-Quran yang ada di tangan umat Islam menurut agama Syiah. Dengan kata lain, Al-Quran milik Syiah, yaitu Mushaf Fatimah, 2 kali lebih banyak dari kitab suci umat Islam. Ulama Syiah bernama Al-Majlisi berkata seusai menyebutkan beberapa riwayat, sesungguhnya berita ini dan masih banyak lagi berita yang sahih dengan jelas menyebutkan terjadi kekurangan dan perubahan pada Al-Quran. Mir'atul Uqud, jilid 12, halaman 525. Para sahabat menurut agama Syiah. Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini meriwayatkan secara dusta atas Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Bakir bahwasanya beliau berkata, manusia telah murtad setelah wafatnya Nabi kecuali 3 orang. Beliau ditanya, siapakah ketiga orang itu? Beliau menjawab, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Al-Kahfi, jilid 12, halaman 321-322, beserta Sarah Jami' karya Al-Mazindaroni. Bahkan, ketiga sahabat Nabi SAW tersebut tidak pula selamat dari celaan kaum Syiah. Mereka meriwayatkan secara dusta atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, seandainya Abu Dzar mengetahui isi hati Salman, niscaya dia akan membunuhnya. Rijal Al-Kishi, halaman 17. Kaum Syiah menyebutkan hadis palsu bahwa Nabi SAW bersabda, wahai Salman, kalau ilmumu diberikan kepada Miqdad, niscaya dia akan menjadi kafir. Wahai Miqdad, kalau ilmumu diberikan kepada Salman, niscaya dia akan menjadi kafir. Rijal Al-Kishi, halaman 11. Para istri Nabi menurut agama Syiah. Ulama Syiah yang bernama At-Tusi menyebutkan secara dusta atas Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata kepada Aisyah, engkau tidak lain adalah seorang pelacur dari 9 pelacur yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ikhtiar Ma'rifatir Rijal, halaman 57-60. Ali bin Ibrahim Al-Qummi, ulama Syiah menerangkan bahwa turunnya ayat ke-28 dari surah Al-Ahzab, sebab turun ayat itu ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Khaybar. Beliau membawa harta keluarga Abul Haqid, maka mereka para istri Nabi berkata, berikan kepada kami apa yang engkau dapatkan. Beliau pun bersabda, aku akan bagikan kepada kaum muslimin sesuai dengan perintah Allah. Dia lalu melanjutkan, marahlah mereka mendengar itu. Lalu berkata, sepertinya engkau menganggap kalau sekiranya engkau menceraikan kami, maka kami tidak akan menemukan para lelaki berkecukupan yang akan menikahi kami. Maka Allah menenteramkan hati Rasulnya dan memerintahkan untuk berpaling dari mereka. Akhirnya beliau pun meninggalkan mereka. Tafsir Al-Qummi, jilid 2, halaman 192. Umat Islam menurut agama Syiah diriwayatkan secara dusta atas Ja'far bin Muhammad As-Sadiq bahwa beliau berkata, darahnya seorang muslim adalah halal untuk ditumpahkan. Akan tetapi saya mengingatkan, jika engkau mampu merobohkan tembok kepadanya atau menenggelamkannya di dalam air agar orang lain tidak menyaksikan kejadian tersebut, maka lakukanlah. Ilal Asy-Syara'i, halaman 601. Ulama Syiah pada masa ini bernama Ayatullah Khomeini berkata, pendapat yang paling kuat adalah menghukumi An-Nawasib, yaitu umat Islam, sebagaimana Ahlul Harb, yaitu orang kafir yang diperangi, yang boleh diambil hartanya sebagai ghanimah, harta rampasan perang, dan dikeluarkan 1/5 dari harta itu. Bahkan yang nampak, hartanya boleh dirampas dimanapun berada dan wajib untuk mengeluarkan 1/5. Tahrirul Wasail, jilid 1, halaman 352. Yusuf Al-Bahrani, ulama Syiah menegaskan, seorang muslim secara umum adalah tidak boleh dirampas hartanya dari segi hukum Islam,
Hal ini bertentangan dengan pernyataan sekelompok yang berada di atas kebenaran Syiah, baik salaf maupun khalaf, bahwa hukum an-nasib seorang muslim adalah kafir, najis, hartanya boleh diambil bahkan diperbolehkan untuk dibunuh. Al-Hadaiq An-Nadirah jilid 12 halaman 323 sampai 324. Para imam menurut agama Syiah. Al-imamah atau kepemimpinan adalah doktrin Syiah tentang wajibnya meyakini kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beserta anak keturunannya 12 imam dengan menampakkan permusuhan atas para penentangnya serta mengkafirkan mereka. Ni'matullah Al-Jazairi, ulama Syiah, berkata, keimamahan yang bersifat umum merupakan kedudukan di atas tingkat kenabian dan kerasulan. Zahrul Rabi' halaman 12. Al-Majlisi, ulama Syiah, berkata, ketahuilah sesungguhnya Syiah Imamiyah yaitu Rafidah bersepakat atas kemaksuman para imam alaihimussalam dari berbagai dosa, yang kecil maupun yang besar. Mereka sama sekali tidak memiliki dosa, baik secara sengaja, lupa, keliru dalam penakwilan, maupun Allah yang menjadikannya lalai. Biharul Anwar, jilid 25, halaman 211. Taqiyah menurut agama Syiah. Taqiyah versi Syiah adalah menampakkan sesuatu dengan menyelisihi yang disembunyikan, atau menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang mereka sembunyikan. Tujuannya adalah agar kaum muslimin tidak mengetahui penyimpangan mereka. Dalam kata lain, taqiyah adalah perbuatan dusta dan persaksian palsu. Diriwayatkan secara dusta atas Ali bin Musa Ar-Ridha bahwa beliau berkata, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melakukan taqiyah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling banyak melakukan taqiyah. Ada yang bertanya kepadanya, wahai anak Rasulullah, sampai kapan? Dia menjawab, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu munculnya Al-Qaim, yakni Imam Mahdi. Barang siapa meninggalkan taqiyah sebelum munculnya Al-Qaim, maka dia bukan dari golongan kami. Ikmal Ad-Din halaman 355. Ibadah haji menurut agama Syiah diriwayatkan secara dusta atas Ja'far bin Muhammad As-Shadiq bahwasanya beliau berkata, seandainya aku beritakan kepada kalian tentang keutamaan ziarah ke kuburannya, yakni Husain bin Ali, dan keutamaan kuburannya, niscaya kalian akan meninggalkan amalan haji. Tidak ada seorang pun dari kalian yang akan menunaikan haji. Beliau lalu melanjutkan, celaka engkau, tidaklah engkau mengetahui bahwa Allah telah menjadikan tanah Karbala sebagai tanah suci yang aman dan penuh berkah, sebelum Makkah dijadikan sebagai tanah suci. Biharul Anwar, jilid 33, halaman 101. Amalan jihad menurut agama Syiah diriwayatkan secara dusta atas Ja'far bin Muhammad As-Shadiq bahwa beliau berkata, setiap bendera, yakni bendera jihad yang dikibarkan sebelum munculnya Al-Qaim Al-Mahdi, maka pengibarnya adalah taghut yang diibadahi selain Allah. Al-Kafi, jilid 8, halaman 295. Diriwayatkan secara dusta pula atas Ja'far bin Muhammad As-Shadiq bahwa beliau pernah ditanya mengenai para mujahidin yang berperang di daerah perbatasan. Beliau menjawab, celaka bagi orang-orang yang mempercepat kematiannya di dunia maupun di akhirat. Demi Allah, tidaklah mati syahid kecuali bagi kelompok kita, yaitu bagi Syiah, walaupun mati di atas tempat tidurnya. Wasail Asy-Syiah, jilid 11, halaman 21. Penjelasan para ulama 4 mazhab. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, aku belum pernah mengetahui ada yang melebihi Rafidhah, yakni Syiah, dalam persaksian palsu. Mizanul I'tidal, karya Ad-Dhahabi, jilid 2, halaman 27 sampai 28. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, aku tidak melihat dia, yaitu orang Syiah yang mencela Abu Bakar, Umar dan Aisyah, itu sebagai orang Islam. As-Sunnah, karya Al-Khallal, jilid 1, halaman 493. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, mereka, yakni Syiah, itu adalah suatu kaum yang berambisi untuk menjatuhkan Nabi namun tidak mampu. Akhirnya mereka mencela para sahabatnya agar kemudian dikatakan bahwa beliau, yaitu Nabi Muhammad, seorang yang jahat. Sebab kalau memang beliau adalah seorang yang soleh, niscaya para sahabatnya orang-orang soleh pula. As-Sarimul Maslul, karya Ibnu Taimiyah rahimahullah, halaman 580. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah ditanya tentang dari mana hendaknya mempelajari riwayat-riwayat hadis. Beliau menjawab, dari setiap orang yang adil dalam menyikapi hawa nafsunya, kecuali kaum Syiah, karena sesungguhnya pokok dari berbagai akidah mereka adalah menyesatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Seruan terbuka untuk umat Islam. Para pembaca yang mulia, penilaian tentang Syiah sebenarnya sudah final. Para ulama sejak dahulu telah melakukan penelitian yang mendalam, kajian ilmiah yang tidak dicampuri kepentingan politik. Ajaran Syiah yang awalnya disuarakan oleh Abdullah bin Saba al-Himyari berketurunan Yahudi di akhir pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka berkeinginan untuk menghancurkan Islam dengan cara meruntuhkan sendi-sendinya. Kita selayaknya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik dan kekuatannya kepada pemerintah Indonesia sehingga mereka bisa memberikan kebijakan yang berguna bagi kaum muslimin terkait permasalahan Syiah ini. Amin ya rabbal alamin.